Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV dan masih bersama saya Thalita Diva. Dan sekarang saya sedang berada di kantor pemerintahan Kabupaten Banyuwangi bersama narasumber yang sangat luar biasa di siang hari ini. Ada Ibu Fiastiandani selaku Bupati Banyuwangi. Sebelumnya saya akan menyapa Ibu-Ibu terlebih dahulu. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Luar biasa sehat ya Ibu. Alhamdulillah. Dan Syukuri mungkin aja. sekarang ya kesibukannya apa Ibu? Boleh diceritakan ke pemirsa kita yang ada di rumah? Ya, kalau kesibukan seorang bupati pasti menyelesaikan tugas-tugas pelayanan kepada rakyat, program-program, lalu juga ya menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan dan sudah terdaftar dalam kegiatan sehari-hari. Baik, luar biasa sekali di tengah-tengah kesibukan seorang bupati, Ibu-Ibu menyempatkan waktu untuk berdialog bersama pemirsa NTV yang ada di rumah, luar biasa sekali. Dan sekarang karena menyinggung mengenai program ini, Bu, boleh disebutkan mengenai program apa saja yang menjadi program unggulan Bu Ipuk ini? Iya, kalau bicara tentang program, pasti Bupati itu melaksanakan program berdasarkan dengan visi misi. Nah, kebetulan kami punya visi adalah di mana kami ingin mewujudkan Kabupaten Banyuwangi ini semakin maju, sejahtera, dan berkah. Nah, dari visi ini kita jabarkan menjadi beberapa misi. Nah, misi-misi yang kami buat ini sudah masuk dalam RPJMD daerah Banyuwangi dan tinggal kita jabarkan ke dalam program-program. Nah, kalau kita bicara tentang misi, maka beberapa misi yang kita buat adalah bagaimana kita ingin meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi lokal, ya. Lalu juga kita ingin meningkatkan SDM yang lebih berkualitas, yang unggul, yang punya karakter. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita ingin masyarakat Banyuwangi semakin berakhlak dan pembangunan infrastruktur di segala bidang, dan bagaimana kita ingin menjadikan pemerintahan ini memiliki tata kelola yang baik, yang tangkas dan dinamis sesuai dengan zaman yang berjalan seperti sekarang ini. Baik, luar biasa sekali ya. Boleh dilanjutkan Ibu? Iya, inilah beberapa landasan dari program-program yang nanti akan kita jabarkan dengan aktivitas kegiatan atau program di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Lalu dari beberapa program dan visi misi yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada beberapa program yang sudah berhasil dilaksanakan? Ya, jadi kalau kita bicara tentang program, maka dari visi misi ini kita jabarkan lagi menjadi beberapa program. Kami di pemerintah daerah punya skala program, ya, di mana rumusannya adalah 2, 3, 4. 2 itu adalah program prioritas wajib, yaitu pendidikan dan kesehatan. Lalu yang 3 adalah program prioritas utama, itu adalah infrastruktur, UMKM, pertanian, perikanan. Lalu yang selanjutnya adalah program prioritas penunjang. Nah, ini berbasis pada infrastruktur, lalu kegiatan-kegiatan sosial dan reformasi birokrasi. Baik, luar biasa sekali. Banyak sekali program yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ipuk ini. Mungkin boleh dijelaskan salah satu program yang menurut Ibu ini penting sekali begitu untuk diketahui secara luas. Ya, bagi kami di pemerintah daerah semua program itu penting karena satu program akan berpengaruh kepada program yang lain. Contohnya, misalkan kita bicara tentang pendidikan. Pendidikan itu akan menjabarkan dengan program kesehatan. Pendidikan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan karena contohnya anak-anak kalau mau sekolah pasti dalam kondisi harus yang sehat. Maka layanan kesehatan juga harus ditingkatkan, tidak hanya sekedar pendidikan. Begitu juga dengan program UMKM. UMKM ini pasti bahan bakunya adalah pertanian dan perikanan. Maka ini juga semuanya harus dikondisikan dalam keadaan baik. Infrastruktur juga sebagai penunjang ekonomi ini juga harus baik. Seperti juga dengan bagaimana tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi ini juga penting karena birokrasi yang baik itu pasti yang akan mengakomodir semua program-program yang diusulkan dari bawah. Intinya saling berkaitan. Saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa berdiri satu sama lain, tidak bisa mana yang lebih penting, semuanya bagi kami adalah penting. Tapi kita tahu sendiri bahwa dalam era pandemi ini kan semua kondisi sangat berjalan secara tidak stabil begitu ya Bu. Betul. Apabila terdapat satu kondisi yang tidak dapat diduga, lalu apa langkah Ibu untuk menghadapi kondisi seperti itu? Maka
sebagai bupati kita harus punya skala prioritas. Benar sekali. Ya, jadi tidak semua hal bisa kita lakukan secara bersamaan. Anggaran yang terbatas, wewenang yang terbatas, kondisi yang sangat berbeda gitu ya. Maka kita harus punya skala prioritas. Kita fokus, contohnya ketika di masa pandemi, kita fokus pada ekonomi, pemulihan ekonomi. Nah, tapi ini akan berdampak ke banyak hal. Kalau kita bicara tentang pemulihan ekonomi, bukan hanya bagaimana UMKM kita tumbuh, tapi di satu sisi dengan ekonomi tumbuh, maka anak-anak bisa melaksanakan pendidikan karena orang tuanya punya pekerjaan. Lalu juga kesehatan juga seperti itu. Kalau dengan ekonomi tumbuh, maka pelaksanaan di layanan kesehatan, di fasilitas kesehatan ini juga akan semakin baik karena sarana dan prasarananya juga ditunjang dari ekonomi tersebut. Begitu juga dengan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi kita punya payung yang nanti bisa memayungi semua program yang ada di bawahnya. Kalau dulu sebelum pandemi kita bicara pariwisata gitu ya. Benar sekali. Pariwisata sebagai umbrella, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, infrastruktur bisa bagus gitu ya, pertanian perikanan kita bisa menunjang pariwisata. Nah, sekarang suasananya berubah. Maka ekonomi sebagai payung dari semua program-program yang ada di pemerintah daerah. Intinya apabila ekonomi kita sudah stabil, apa saja itu bisa mengikuti begitu bisa ya mengikuti, betul. Benar ya. sekali. Lalu kita berbicara mengenai ekonomi, Ibu. Kita kan sudah tahu sendiri bahwa banyak sekali perusahaan swasta yang daerah seperti BUMD dan lain sebagainya itu perannya sangat besar. Nah, boleh Ibu jelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah mengenai peran BUMD sendiri, Bu, dalam pemulihan ekonomi yang ada di Banyuwangi? Iya. Begitu. BUMD ini bagi kami adalah sebagai mitra dari pemerintah. Jadi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, maka sektor-sektor yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, maka diambil alih istilahnya, dibantu oleh BUMD. Banyuwangi punya satu BUMD yaitu Pudam. Nah, Pudam ini adalah memberikan layanan air bersih kepada rakyat dan dikelola dengan secara profesional. Nah, nanti dari penghasilan Pudam ini akan membantu program-program dari pemerintah. CSR-nya seperti itu. Nah, yang tidak bisa dicukupi dari anggaran pemerintah, maka bisa dibantu dari CSR dari Pudam, dari BUMD tersebut. Nah, jadi inilah fungsi dari BUMD bagi Banyuwangi untuk mengcover apa-apa saja yang tidak bisa dicukupi oleh anggaran dari pemerintah daerah. Luar biasa sekali. Jadi dalam masa pandemi ini kita tidak bisa berjalan sendiri, istilahnya begitu ya, Bu? Betul. Jadi pemerintah dibantu oleh pihak swasta ya, Bu? Ya, swasta, komunitas seperti itu. Jadi kita di Banyuwangi ada beberapa badan seperti Basnas ya, Basnas yang pasti dia menggalang dana dari masyarakat ya. Nah, ketika nanti Pemda anggaran terbatas, maka bisa dilengkapi oleh Basnas seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Lalu dari program-program yang sudah disebutkan oleh ibu-ibu tadi, adakah kesulitan dalam menjalankannya, Ibu? Kalau kesulitan pasti ada. Selalu ya, ada. Pasti gitu. ada. Dan tapi bagaimana kita menyikapi kesulitan itu tidak menjadi beban bagi kita. Kesulitan memang menjadi sebuah tantangan, tapi bagaimana tantangan ini kita jadikan sebagai peluang. Maka kita harus mencari langkah-langkah kerja-kerja yang tidak biasa. Inovasi ini menjadi kunci bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan, dan inovasi menjadi kunci dari program-program ini bisa berjalan dengan lebih mudah lagi. Nah, maka saya memang terus menggelorakan gitu semangat berinovasi di seluruh SKPD. Dan yang satunya lagi adalah kolaborasi. Ya, jadi kita tidak bisa kerja sendiri, maka dengan kolaborasi, gotong royong gitu ya, kita bikin ekosistem. Nah, ini akan mempermudah gerak langkah kita dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di daerah. Intinya untuk menghadapi kesulitan dalam menjalankan program tersebut, pihak pemerintahan daerah juga membutuhkan bantuan dari masyarakat dan juga pihak swasta begitu ya. Betul, tidak bisa berjalan sendiri, dan kita juga membutuhkan inovasi dan juga kolaborasi ya, Ibu. Jadi intinya seperti gotong royong istilahnya. Gotong begitu. royong, benar. Jadi obrolan kita sudah cukup seru ini pemirsa, nanti kita akan lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV.
Baik, kembali lagi dalam Dialog Nasional NTV dan masih bersama saya Talita dan saya masih berdialog bersama Ibu Bupati Banyuwangi kita, yaitu Ibu Ipuk Fiasiandani, dan kita akan melanjutkan obrolan kita yang sempat tertunda tadi. Nah, Ibu ini membicarakan mengenai program-program ya Mas, mengenai program yang ada di Banyuwangi sendiri. Kita kan tahu sendiri kemarin Banyuwangi sendiri baru launching Banyuwangi Festival, gitu ya. Dan ada banyak sekali festival yang sudah ditawarkan dari pemerintahan daerah itu sendiri. Nah, jadi dari festival tersebut sebenarnya apa tujuannya untuk dilakukan? Iya, bagi Banyuwangi Festival itu bukan hanya sekedar sebuah kegiatan yang menghadirkan seni dan budaya saja. Tetapi kami berharap dengan Banyuwangi Festival banyak hal yang bisa kita raih, yang bisa kita sinergikan gitu ya, dan hasilnya bisa lebih berdampak kepada masyarakat. 10 tahun lebih ya Banyuwangi Festival ada di Banyuwangi, ini membawa dampak yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kegiatan sosial budaya, ya, bagi promosi wisata, bagi promosi daerah, dan juga kebersamaan yang dilakukan di Banyuwangi Festival tersebut. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang Banyuwangi Festival, bukan hanya sekedar menonton budaya, bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi dampak dari Banyuwangi Festival itu kami berharap akan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan juga dunia pariwisata Banyuwangi. Lalu dari beberapa festival yang banyak sekali itu, Ibu mungkin boleh dijelaskan sedikit dari bagian festival tersebut, ada apa aja? Ya, jadi kalau kita bicara Banyuwangi Festival, tidak hanya bagaimana kita menghadirkan budaya, ya tari-tarian di situ, tapi juga kita sekarang sudah mengembangkan Banyuwangi Festival, apalagi di masa pandemi sekarang ya, sangat terbatas sekali. Pemirisaannya juga sangat terbatas, kita lebih mengutamakan teknologi informasi gitu ya. Nah, maka kegiatan-kegiatan Banyuwangi Festival itu lebih ke konsep-konsep yang bisa dilakukan dalam skop yang kecil. Contohnya kemarin kita sudah bikin Banyuwangi Festival yang Kaliku Bersih. Nah, ini adalah ada unsur edukasinya, ada unsur sosialisasinya, ada unsur kesehatannya gitu ya. Dan di program Banyuwangi Festival Kaliku Bersih ini tidak hanya sekedar bersih-bersih kali, tidak hanya sekedar bicara tentang sampah, tapi juga bicara tentang lingkungan, penanaman pohon gitu ya. Nah, jadi kami berharap di setiap kegiatan Banyuwangi Festival ini banyak sekali rangkaian yang terlibat. Ya, banyak rangkaian lingkungan, edukasi, ekonomi, pemberdayaan. Jadi Banyuwangi Festival ini punya dampak yang besar bagi masyarakat Banyuwangi. Lalu juga kemarin kita bikin seperti kegiatan budaya ya. Kita di akhir tahun kita bikin yang namanya Gandrung Sewu Nusantara. Itu luar biasa sekali. Kita sama-sama dengan Ika Wangi yang ada di Indonesia bikin kegiatan. Nah, ini tidak hanya bagaimana gandrung sebagai brand dari Banyuwangi, tapi juga gotong royongnya muncul, gitu ya, kecintaan terhadap daerah muncul. Nah, inilah yang kita harapkan dari Banyuwangi Festival yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan pastinya sangat berbeda konsepnya mungkin dengan daerah-daerah lain, di mana kalau misalkan daerah lain mungkin masih dalam bentuk promosi, tapi kita kan berat Banyuwangi Festival sudah melampaui dari itu. Benar-benar. Ya, ada side effect-nya di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi dari apa yang sudah dijabarkan oleh Bu Ipuk sendiri, kita tahu bahwa intensi dari Bu Ipuk mengadakan festival itu baik sekali begitu. Banyak sekali manfaat yang sebenarnya tidak kita sadari begitu ya Bu. Dan dari sini kan sebenarnya banyak sekali pihak-pihak yang masih menanggapi bahwa Banyuwangi Festival itu terkesan hanya sesuatu yang biasa ya, yang buang-buang saja begitu ya Bu. Dan menanggapi komentar seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bu Ipuk? Ya, memang kami tidak bisa melarang orang untuk melakukan penilaian gitu ya terhadap kinerja dari pemerintah daerah. Tapi kami hanya berusaha ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa memang semua itu ada like and dislike.
dan kami sangat memahami itu. Tapi kami berusaha bagaimana konsep-konsep Banyuwangi Festival di Kabupaten Banyuwangi ini bisa berjalan dan bisa ada side effect yang dirasakan oleh rakyat. Pastinya setiap kegiatan dari Banyuwangi Festival akan kita evaluasi, Mbak. Jadi tidak melulu kita langsung menyatakan sebuah kegiatan sukses, gitu ya. Benar. Tapi kita evaluasi, kita juga mendengar masukan-masukan dari rakyat, dari banyak pihak tentang kegiatan tersebut. Nah, nanti dari evaluasi inilah kita tingkatkan lagi dengan event dari Banyuwangi Festival yang lainnya agar lebih baik, agar lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Nah, itu kan tadi sudah disebutkan oleh Iya. Ibu Ipuk sendiri bahwa ada proses untuk menilai bahwa program itu sukses begitu ya, Betul. program atau festival tersebut. Nah, apa yang menjadi tolak ukur bagi Ibu Ipuk sendiri untuk menilai bahwa program itu sudah sukses? Yang pertama, kan kita di masa pandemi, jadi suksesnya sebuah kegiatan di Banyuwangi ini tidak sama nih dengan sebelum ada pandemi. Kalau di Benar masa sekali. pandemi kan pasti dengan banyaknya orang yang nonton, hadir secara langsung, ramai, lalu ada aktivitas ekonomi yang bergerak di situ, itu menandakan sukses. Tapi sekarang berbeda zamannya. Maka kita lebih memanfaatkan teknologi informasi, media sosial lebih kita manfaatkan. Maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Banyuwangi Festival hanya mengundang sedikit orang, tetapi kita berharap dengan media sosialnya hidup, nah masyarakat menonton melalui media sosial, lalu juga kita lebih ke promosi produk dari teman-teman UMKM, kita lebih promosi produk dari teman-teman budayawan, dari tarian-tariannya, dan kita lebih konsepnya ke alam. Jadi kalau dulu mungkin sebagian adanya di ruangan, nah sekarang tidak, kita konsepnya ke satu tempat gitu, yang di situ salah satunya adalah untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Banyuwangi. Nah jadi inilah yang kita lakukan di Banyuwangi Festival. Sekali lagi, memang tidak semua kegiatan ini bisa menghadirkan orang banyak, jadi pastinya informasinya akan sangat terbatas gitu. Tapi kita berusaha memunculkan ini melalui media-media sosial, media-media elektronik, media-media cetak yang ada di Kabupaten Banyuwangi, media-media online juga kita. Jadi sekarang intinya bagaimana cara pemerintahan daerah dapat melakukan satu program yang dapat bermanfaat bagi banyak sektor, begitu ya Bu. Jadi ada peribahasa seperti sekali mendayung dua pulau terlampaui. Ya, dua tiga pulau terlampaui. Ya, sekalian. Jadi sekaligus satu kali kerja efeknya banyak sekali begitu. Dan ini lalu kita kembali lagi membicarakan masa pandemi ya Ibu, karena kita sendiri kan juga tidak ada yang menduga adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, di awal menjabat ini bukan langsung terkena era pandemi begitu ya. Apakah itu menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja yang akhirnya sudah direncanakan oleh Ibu Ipuk sendiri begitu? Iya, jadi saya itu dilantik di tengah-tengah pandemi ya Mbak ya, dan saya rasa ini dirasakan oleh semua daerah di Indonesia. Benar sekali. Ya, di semua daerah Indonesia merasakan ini. Bagaimana kita dihadapkan oleh keterbatasan anggaran, ada refocusing anggaran. Kapasitas fiskal kita juga yang saat itu menurun, pertumbuhan ekonomi kita sampai di minus 3,5 ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kendala seperti yang tadi saya sampaikan, ya kita tidak boleh menyerah menurut saya dengan kondisi ini. Maka kami mengambil beberapa langkah untuk melakukan percepatan, dan kendala-kendala yang kami hadapi di awal kami menjabat ini kita jadikan sebuah peluang untuk berinovasi. Maka kami lakukan percepatan, langkah-langkah cepat dalam menangani permasalahan yang dihadapi selama pandemi. Contohnya, ketika saya baru hari pertama dilantik, saya langsung berkantor di desa dengan program Bunga Desa. Bupati ngantor di desa. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya sebagai bupati baru waktu itu, saya ingin melihat, memotret permasalahan yang ada di tingkat desa selama masa pandemi ini. Nah, dari situ sebagian dengan masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara cepat kita bisa langsung selesaikan. Contohnya seperti misalkan
pendidikan anak putus sekolah, bisa langsung kita bantu, kita pertemukan dengan kepala sekolahnya, kita ajak anaknya untuk mau kembali sekolah, kita selesaikan di situ. Begitu juga dengan kesehatan. Tetapi yang memang membutuhkan perencanaan seperti jalan gitu ya. Nah, maka kita diskusikan dengan PU, saat itu kita tengok seberapa besar jalannya, apakah memang harus dibikin jalan baru, apakah hanya melalui perawatan saja. Nah, kita dan juga yang bisa diselesaikan secara langsung ketika program Bunga Desa adalah administrasi kependudukan. Layanan KIA, layanan KTP elektronik, gitu ya, lalu KK. Nah, inilah yang kita lakukan di awal kami menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Kami ingin melakukan percepatan dan memotret langsung permasalahan yang di desa. Begitu juga dengan program-program seperti ekonomi arus bawah yang kita sebut dengan UMKM naik kelas. Lalu warung naik kelas, ya ini upaya-upaya kita untuk percepatan dalam rangka pertumbuhan ekonomi bisa berkilat lagi di Kabupaten Banyuwangi. Begitu juga dengan program-program lainnya yang seperti turunannya seperti Teman Usaha Rakyat, lalu Jagoan Banyuwangi dan sebagainya. Nah, jadi istilahnya langsung dilihat langsung ya permasalahannya, akar permasalahannya di mana gitu. Ya, jadi kita memotret apa yang dibutuhkan rakyat. Karena kalau kita tidak paham apa yang dibutuhkan rakyat, maka anggaran ini akan terbuang percuma, sehingga kita dengan anggaran yang terbatas, maka kita harus fokus, harus tepat sasaran kepada rakyat. Benar-benar. Jadi ditinjau secara langsung begitu istilahnya ya Ibu. Jadi biar tidak salah sasaran begitu. Dan lalu ini berkaitan dengan pertanyaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan langkah cepat pemulihan ekonomi pasca pandemi gitu. Mungkin boleh dijelaskan secara lebih detail lagi. Ya, yang pastinya seperti tadi kita bikin program-program penguatan ekonomi arus bawah, UMKM naik kelas dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah dalam langkah percepatan kita bikin yang namanya Banyuwangi Reborn. Banyuwangi Reborn kita buat dalam rangka kita melakukan percepatan. 2 tahun pandemi sudah hadir di Banyuwangi, maka banyak sekali sektor-sektor yang terdampak. Tapi ini bukan menjadikan kita harus menunggu kapan pandemi ini selesai gitu ya. Tapi maka kita mengambil langkah-langkah cepat dengan gerakan Banyuwangi Reborn. Istilahnya beradaptasi kembali lah Ibu gitu ya. Betul ya, kita melakukan lompatan kembali. Setelah Banyuwangi sudah pernah melakukan lompatan-lompatan di berbagai sisi, nah ketika pandemi datang ini banyak sekali yang terdampak, maka di tahun 2022 ini kita melakukan lompatan kembali dengan Banyuwangi Reborn. Kita ingin target-target yang selama ini sudah kita capai, kita tingkatkan lagi dengan program-program di Banyuwangi Reborn. Nah, ada penanganan pandemi, ada pemulihan ekonomi, dan bagaimana kita juga merajut harmoni. Nah, 3 pilar inilah yang mendasari beberapa program agar kita melakukan percepatan di berbagai bidang, tidak hanya ekonomi, ya, dan akhirnya nanti dengan gerakan ini kita lakukan secara bersama-sama dengan Reborn Center yang kita buat di semua sektoral ya, maka insya Allah kita Banyuwangi Reborn bisa kita capai seperti itu. Nah itu mungkin pemirsa yang ada di rumah yang belum mengetahui secara jelas mengenai Banyuwangi Reborn sudah dijelaskan oleh Bu Ipuk tadi bahwa Banyuwangi Reborn ini merupakan program baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan lompatan baru, istilahnya begitu ya Bu. Lah lalu dengan adanya Banyuwangi Reborn ini apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh pemerintahan daerah khususnya dari Ibu Ipuk sendiri gitu? Ya pastinya goalnya adalah kesejahteraan rakyat. Tapi kan untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu kan kita harus mengambil langkah-langkah, membuat program-program. Maka ketika di Banyuwangi Reborn ada 3 pilar. Yang pertama adalah penanganan pandemi, bagaimana kita melakukan akselerasi dalam vaksinasi, lalu memperkuat protokol kesehatan. Tidak hanya itu, tapi bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Di dalam Banyuwangi Reborn ada target yang kita ingin capai. Contohnya kalau untuk meningkatkan kesehatan rakyat adalah kita punya target zero stunting di Banyuwangi. Kita harus menurunkan angka kematian ibu 50%. Ya, dan kita juga ingin merevitalisasi UKS di sekolah-sekolah. Karena penting sekali pendidikan kesehatan itu dimulai dari sekolah. Ya, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Lalu juga dari segi ekonomi juga seperti itu. Tidak hanya UMKM, tapi kita pingin
tidak hanya UMKM naik kelas, tapi kita ingin UMKM lebih go digital, lalu go organik gitu ya, pertanian kita lebih go organik, lalu juga infrastruktur kita dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi, pengairan dan sebagainya. Kita punya yang namanya youth economic, kita libatkan anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur dan sebagainya. Kita punya womanpreneur yang untuk memfasilitasi perempuan-perempuan Banyuwangi berani menjadi entrepreneur. Dan mungkin ini yang baru ya, istilahnya womanpreneur ini ya. Ya, ya. Lalu juga dalam merajut harmoni, kita pastinya ingin melibatkan modal sosial yang dimiliki Banyuwangi. Banyuwangi terdiri dari berbagai etnis, agama. Nah, ini harus kita rajut semuanya. Kita juga dari birokrasi juga seperti itu. Dengan Forkopimda, TNI Polri, kita libatkan semuanya, tokoh-tokoh agama, kita libatkan semuanya agar harmonisasi terjadi di Banyuwangi dan insya Allah semua program bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah langkah-langkah yang kita ambil, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga goalnya adalah kesejahteraan rakyat. Baik, luar biasa sekali goals dari Banyuwangi Rebound ini, banyak sekali yang ingin dicapai oleh Bupati kita, dan kita akan melanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan yang berikut ini. Jadi pemirsa NTV jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi dalam program acara Dialog Nasional NTV, masih bersama saya Talita, dan saya masih berdialog bersama Ibu Bupati Banyuwangi kita, ada Ibu Ipuk Fiastiandani, dan kita sudah banyak sekali membicarakan mengenai program-program yang sudah dilakukan oleh Ibu Ipuk sendiri, dan inovasi-inovasi termasuk Banyuwangi Rebound begitu. Dan sekarang mungkin kita akan membicarakan mengenai hal-hal yang berkaitannya dengan perempuan ini, Ibu, karena kita tahu sendiri ya bahwa sekarang luar biasa sekali ada pemimpin seorang wanita yang berhasil memberikan inovasi yang nyata begitu ya, nyata bagi kabupaten kita sendiri begitu ya, Bu. Jadi apa perasaan Ibu menjadi menjadi pemimpin wanita Banyuwangi begitu? Iya, ya ini bagi kami menjadi Bupati Banyuwangi ini adalah sebuah anugerah, tetapi juga sebuah tantangan, karena tidak semua perempuan diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menduduki jabatan ini. Tapi bagaimana anugerah yang diberikan Allah ini, saya berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya untuk bagaimana menjadikan gambaran, menjadikan contoh bahwa sesungguhnya perempuan itu juga mampu untuk menjadi pemimpin. Nah, tinggal memang di banyak kasus ya, kadang-kadang kita terbentur dengan hal-hal yang menjadi batasan. Tapi kalau bagi saya semua itu berpulang kembali kepada pribadinya. Benar sekali. Jadi kalau selama kita masih bisa membawa diri ya, lalu tujuan kita adalah untuk menjadikan amanah ini sebuah amal ibadah, ladang amal gitu ya. Insya Allah batasan-batasan itu tidak menjadi kendala bagi kita semuanya. Maka bagi saya, selama saya diberikan amanah ini, saya berusaha semampu saya untuk bisa memberikan waktu, pikiran, tenaga saya sebagai jariah yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi amal soleh untuk saya. Amin, amin.
Jadi memang luar biasa sekali ya, karena kan kita di tengah era di mana banyak sekali pemuda-pemuda membicarakan mengenai kesetaraan gender. Betul, begitu ya Bu. Jadi menjadi seorang pemimpin wanita ini juga menjadi ajang pembuktian bagi kami kaum wanita ya, seperti saya juga, bahwa wanita itu sebenarnya juga bisa memimpin dan lain sebagainya begitu ya. Dan lalu kita membicarakan mengenai masih mengenai Ibu Ipuk menjadi seorang bupati wanita begitu ya Bu. Jadi apakah ada program Ibu yang berpihak kepada para kami kaum wanita begitu? Karena kan Ibu Ipuk sendiri perempuan begitu. Betul. Ya, jadi beberapa program kami memang sebagian memang bagaimana kita ingin menjadikan wanita Banyuwangi itu menjadi orang yang berdaya. Ya, tidak hanya mandiri tapi berdaya. Nah, bagaimana program-program yang kami buat ini ingin meningkatkan derajat atau taraf kehidupan dari para perempuan Banyuwangi, karena perempuan bisa hebat karena juga didukung oleh banyak pihak, salah satunya adalah perempuan. Jadi bagaimana perempuan mendukung perempuan ini sangat berarti sekali. Nah, kalau kami sebagai bupati pasti kami juga ingin mengaplikasikan bentuk kedukungan kami sebagai perempuan kepada perempuan adalah dengan program-program. Tadi seperti sudah sampaikan Womanpreneur. Ya, kami ada fasilitasi pemberdayaan dari UMKM naik kelas juga adalah sebagian teman-teman para pelaku usaha dari perempuan, ibu-ibu, kepala rumah tangga. Lalu juga kami punya program Ruang Rindu. Ruang Rindu itu adalah memfasilitasi para perempuan yang membutuhkan pelayanan, baik itu konseling, baik itu pendampingan gitu ya, terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan berbagai kegiatan lain seperti pemberdayaan, pendidikan yang berbasis perempuan, yang istilahnya bias gender ya Mbak ya. Jadi bahwa mungkin selama ini kegiatan misalkan contohnya kegiatan bertani itu hanya identik dengan perempuan, tapi laki-laki. Tapi di satu sisi juga perempuan punya peran. Benar sekali. Mengolah hasil pertanian itu biasanya perempuan. Begitu juga dengan nelayan identik dengan laki-laki. Tapi di balik hasil olahan ikan yang diambil oleh laki-laki itu ada peran dari perempuan. Nah, inilah pemberdayaan ini yang kita lakukan sehingga perempuan ini memang nantinya bisa lebih berdaya lagi. Begitu juga dengan program-program pendidikan, kesehatan ya. Kita ingin menurunkan angka kematian ibu. Ini adalah salah satu program untuk meningkatkan kesehatan para ibu, para perempuan. Lalu juga pendidikan pranikah, lalu pendidikan ibu hamil. Nah, ini juga adalah upaya-upaya kita untuk menjadikan perempuan itu sehat lahir batin lah gitu, berdaya lahir batin. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan seperti Aksara. Ini adalah mengakomodir masyarakat yang di atas usia 25 tahun yang belum mendapatkan ijazah SMP atau ijazah SD, SMP, SMA. Nah, ini juga salah satunya mengakomodir para perempuan. Ya, jadi luar biasa sekali ya Ibu, banyak sekali program yang sebenarnya kita kurang ketahui tapi ternyata ada begitu ya. Ya, memang mungkin dengan MTV ini nanti bisa tersampaikan ya program-program untuk perempuan ya. Jadi sebenarnya banyak sekali di pemerintah daerah program-program pemberdayaan perempuan baik dari hulu sampai hilirnya. Inilah apa yang ingin saya abdikan sebagai perempuan mendukung perempuan agar perempuan Banyuwangi menjadi perempuan yang lebih berdaya lagi. Benar, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Bupati kita, sebenarnya itu peran laki dan peran perempuan dalam suatu kegiatan atau pekerjaan itu sama begitu ya Bu, istilahnya saling mendukung. Iya, tidak hanya berpihak kepada satu gender saja begitu, istilahnya bias gender begitu ya. Jadi sebenarnya ini luar biasa sekali karena baru ini saya ketahui bahwa banyak sekali program yang sebenarnya memberdayakan perempuan ya Ibu. Namun ini ya kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini ada isu mengenai kekerasan seksual ya Bu. Tidak hanya di Indonesia tetapi khususnya di Banyuwangi juga angka kekerasan seksual ini meningkat semenjak adanya pandemi begitu ya Bu. Lalu langkah apa sebagai Bupati sendiri dari Ibu Ipuk untuk mengatasi masalah seperti itu begitu Ibu? Iya. Jadi kami ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kami punya program yang namanya Ruang Rindu. Ruang Rindu itu tidak hanya bagaimana
perempuan yang sudah bermasalah kita fasilitasi. Tetapi sebelum datangnya permasalahan yang dihadapi perempuan, seperti tadi kekerasan perempuan, itu juga bisa dilakukan di ruang rindu. Maka edukasi, sosialisasi gitu ya terhadap aktivitas perempuan ini juga dilakukan di ruang rindu. Misalnya preventif sebelum kejadian terjadi seperti kekerasan, lalu juga pelecehan dan sebagainya. Nah, inilah yang memang menjadi keprihatinan kita semuanya gitu ya, bahwa di Banyuwangi angka kekerasan terhadap perempuannya juga cukup tinggi. Tapi di satu sisi juga ini mungkin dampak dari beberapa rangkaian sebelumnya. Contohnya seperti pernikahan dini yang marak di Banyuwangi, sehingga ketahanan dan keluarga ini tidak kuat, akhirnya menimbulkan berbagai gejolak, tidak hanya ekonomi tapi juga akhirnya psikis dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR kami, Mbak, pasti untuk bisa menyelesaikan itu. Maka beberapa program kita buat untuk menghindari meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Dan kami terus pastinya ingin mengajak ya kepada seluruh perempuan, mari kita tingkatkan kapasitas kita sebagai perempuan, ya, kemampuan kita sebagai perempuan, pengetahuan tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan perempuan, ya. Dan kami memulainya dari tingkat sekolah, Mbak. Jadi dari tingkat sekolah kita sudah mulai ada sosialisasi, dan kita bekerja sama tidak hanya dengan pemerintah daerah saja, tapi juga dengan TNI Polri, dengan Kemenak, seperti itu. Agar pengetahuan perempuan-perempuan Banyuwangi ini semakin paham, dan mereka juga tidak takut jika mereka mengalami sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman untuk melaporkan dan untuk berkonsultasi, seperti itu. Intinya di situ sih, Mbak, agar upaya preventif ini bisa mengurangi angka-angka yang akhirnya nanti sudah tanam taraf ke jalur hukum dan sebagainya. Benar, jadi ada langkah pencegahan dan juga ada langkah penyelesaian begitu ya, Bu. Mungkin dari segi regulasi sendiri, apakah ada rencana dari pemerintahan daerah untuk menanggulangi hal-hal seperti itu? Oh ya, pasti jelas, dan hal ini kan tidak bisa didiamkan. Iya, benar sekali. Hal ini tidak bisa didiamkan, maka kami berkolaborasi, Mbak, dengan APH ya, aparat penegak hukum, lalu juga dengan relawan-relawan. Ya, di ruang rindu itu banyak sekali relawan-relawan perempuan, tidak hanya perempuan sih, sebenarnya ada laki-laki juga yang menjadi konseling, lalu juga membantu korban ya dengan rumah aman dan sebagainya. Banyak sekali, jadi luar biasa sekali ya. Banyak sekali program yang sebenarnya tentang perempuan dan mengenai perlindungan korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang sudah disediakan oleh Bupati kita dan pemerintahan daerah kita. Dan mungkin obrolan kita ini sudah cukup seru karena sudah mengarah ke masalah pribadi, utamanya tentang Bu Ipuk menjadi Bupati Perempuan. Banyak sekali dari program UMKM, Womanpreneur, sampai hingga rumah aman ya Ibu tadi, hingga masalah regulasi mengenai kekerasan seksual. Dan kita akan membahas lagi ini, Bu, mengenai Ibu menjadi Bupati sendiri, dan harapannya ke depannya apa yang akan Ibu sampaikan kepada pemirsa NTV dan masyarakat luas mungkin daripada Kabupaten Banyuwangi seperti itu. Iya, ya. Kalau saya ditanya harapan, apalagi sebagai Bupati Banyuwangi, pasti harapan kami dengan jabatan Bupati inginnya kesejahteraan rakyat Banyuwangi ini semakin meningkat, ya. Dan tetapi tidak hanya itu, kami ingin membawa Banyuwangi lebih baik lagi ke depannya. Maka output dan outcome dari sebuah program, dari semua program yang kami lakukan ini juga penting. Jadi tidak hanya bagaimana program ini terlaksana dengan baik, tapi kami berharap output dan outcome-nya bisa kita capai secara bersama-sama. Dan kami juga berharap dukungan dari semua pihak untuk sama-sama membangun Banyuwangi. Membangun Banyuwangi itu bukan hanya tugas Bupati, membangun Banyuwangi itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi seluruh masyarakat Banyuwangi harus terlibat dalam proses pembangunan. Maka kami tidak segan-segan untuk mengajak itu, karena harapan besar rakyat ini juga bisa terwujud dengan sinergi kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah,
antara eksekutif, antara legislatif, dan juga masyarakat Banyuwangi. Maka ayo masyarakat Banyuwangi, kita saling bergandengan tangan agar harapan atau cita-cita yang pasti sama, saya Bupati Banyuwangi dengan seluruh masyarakat Banyuwangi, ini bisa kita capai secara bersama-sama. Baik, itulah tadi harapan Bupati kita kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Banyuwangi, untuk saling berkolaborasi dalam membantu pemerintah daerah dan juga para dari masyarakat luas itu sendiri. Dan setelah ini kita akan jeda iklan, jadi kita akan lanjutkan obrolan kita nanti. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Nasional NTV, masih bersama saya Talita dan saya masih berdialog bersama Ibu Bupati Banyuwangi kita, ada Ibu Ipuk di sini. Dan untuk menutup rangkaian acara kita di hari ini, Ibu, adakah pesan dari Ibu Ipuk untuk meyakinkan masyarakat di luaran sana yang sepertinya masih tidak yakin bahwa Ibu Ipuk ini merupakan pemimpin yang bagus begitu? Adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan? Ya, untuk meyakinkan orang terhadap pribadi kita, terhadap kinerja kita, pasti kita tidak bisa menjalankan atau meyakinkan orang dalam waktu yang singkat. Benar sekali. Ada proses yang harus kita jalani, maka saat ini saya sedang berproses. Selama saya bekerja, selama saya terus melakukan aktivitas yang melibatkan rakyat, yang untuk kepentingan rakyat, saya rasa hasil usaha tidak akan mengingkari hasil, gitu ya. Sekali. Nah, maka kami berharap dukungannya, doanya dari seluruh masyarakat Banyuwangi agar kami memang bisa menjadi pemimpin yang amanah, bisa menjalankan tugas-tugas kami dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Mari kita sama-sama juga berdoa, mudah-mudahan pandemi bisa segera berakhir sehingga kita bisa terus melakukan aktivitas ekonomi, tapi juga rakyat tetap terjaga kesehatannya. Baik, begitu. Jadi itu tadi pemirsa jawaban dari Ibu Bupati kita. Kita juga tidak dapat mencegah ya Ibu komentar orang lain terhadap kita. Ya. Yang penting kita hanya berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita. Nanti di hasil tidak akan mengkhianati usaha kita, begitu ya, Bu? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi itu tadi ucapan dari Ibu Bupati kita. Jadi pemirsa, itu tadi dialog kita bersama Ibu Bupati Ibu Ipuk Festiandani. Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah dapat banyak sekali mendapatkan pesan dari ibu kita. Semoga apa yang sudah didialogkan, semoga apa yang sudah dibicarakan kita dalam sesi kali ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Jadi itu tadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ipuk sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa agar dapat berdialog bersama pemirsa yang ada di rumah dan juga bersama saya di sini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya.